Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Haifanur Izuri, Muhammad Hardiansyah, Muhammad Zaidan Razak, saya sendiri Mutiara Nur Balkis, dan Reynald Novalino. Kami dari kelas 1 IA 19. Di sini kami akan membawakan topik mengenai vektor. Dan kami akan menjelaskan pengertian dari vektor, jenis vektor, sejarah vektor, rumus vektor, contoh soal dari vektor, dan penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hardiansyah. Kepada Muhammad Hardiansyah dipersilahkan. Oke, di sini ada pengertian vektor. Dalam ilmu matematika, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah yang digambarkan dengan himpunan ruang garis berarah. Besaran vektor biasanya dilambangkan dengan huruf kapital dan dicetak tebal, atau bisa juga huruf biasa namun dengan anak panah di atasnya. Besaran vektor ditandai dengan huruf yang tegak dan dicetak tebal. Misalnya titik A kita pindahkan menjadi titik lain menjadi titik B. Itu ada gambar ya. Pada gambar tersebut terdapat transformasi titik A dengan vektor U. Hasilnya adalah titik B dengan pengertian yang sama. Vektor U merupakan garis berarah dari titik A ke titik B yang dinotasikan sebagai berikut. Selanjutnya ada jenis-jenis vektor dalam matematika. 1. Vektor 0. Vektor 0 merupakan suatu vektor yang memiliki panjang 0 dan tidak memiliki arah yang jelas. Dalam prosesnya, vektor ini terjadi saat titik pangkal dan terminal vektor berimpit. Vektor ini berbeda dengan vektor lain di mana vektor ini tidak dapat dinormalisasi. 2. Vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang posisi partikel terhadap titik acuan tertentu. Misalnya di awal berada pada titik 0 dan titik ujungnya di A. Lalu ada vektor satuan. Vektor jenis ini merupakan suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Biasanya vektor satuan hanya digunakan untuk menunjukkan arah. Suatu vektor dengan panjang sembarang dapat dibagi oleh panjang untuk mendapatkan vektor satuan. Selanjutnya, terakhir ada vektor basis. Vektor basis merupakan suatu vektor yang panjangnya satu satuan tetapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Selanjutnya di sini ada sejarah vektor. Pertama kali yang memberikan sejarah gagasan mengenai vektor ialah ilmuwan bernama Josiah Willard Gibbs yang adalah fisikawan matematika Amerika Serikat. Gibbs bukan satu-satunya ilmuwan yang berjasa dalam pengembangan ilmu ini. Vektor sendiri mengalami perjalanan panjang sebelum akhirnya kita mengenal konsep keilmuan ini. Perkembangan konsep mengenai vektor sendiri begitu tertutup, bahkan asal-usulnya pun tidak banyak diketahui. Vektor lahir dalam 2 dasawarsa pada abad ke-19 dengan gambaran geometris dan bilangan kompleks. Selanjutnya akan dipersilakan oleh teman saya. Untuk rumus vektor, penjumlahan dan pengurangan vektor. Dalam penjumlahan 2 vektor, secara geometri terdapat 2 macam cara penjumlahan yang bisa digunakan, yaitu cara segitiga dan cara jejer genjang. Untuk penjumlahan 2 vektor cara segitiga bisa dilihat pada gambar di bawah. Untuk penjumlahan 2 vektor dengan cara penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik pusat vektor dengan titik ujung. Vektor A memiliki elemen XA, YA, dan vektor B memiliki elemen XA ditambah XB, YA ditambah YB. Untuk penjumlahan dan pengurangan vektor bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Haifan. Oke, berikutnya ada perkalian skalar dengan vektor. Perkalian antara vektor dengan skalar adalah hasil kali suatu bilangan skalar K dengan sebuah vektor A. Di sini jika vektor A anggotanya A1, A2, A3, maka K dikali A vektor sama dengan K dikali A1, K dikali A2, dan K dikali A3. Untuk menghitung panjang vektor, misal terdapat satu vektor, vektor U, yang memiliki anggota U1 dan U2. Panjangnya bisa dihitung dengan panjang vektor U, yaitu akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Berikutnya perkalian vektor dengan vektor.
perkalian titik dot product menggunakan konsep perkalian tiap elemennya. Misalkan terdapat dua vektor dan perkalian titik dapat dihitung dengan dari definisi tersebut dapat dituliskan rumus perkalian titik dot product yaitu sebagai berikut. Vektor U dan vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Oke, next slide. Nah, berikutnya ini komponen vektor. Komponen vektor merupakan sebuah proyeksi terhadap sumbu-sumbu kartesius yaitu sumbu X, Y, dan Z atau bayangan dari vektor di suatu sumbu kartesius. Berdasarkan gambar di samping ini ditunjukkan sebuah vektor A yang bisa diuraikan jadi komponen vektor pada sumbu X yaitu AX dan Y yaitu AY. Contohnya sudut antara vektor A dengan sumbu X yaitu theta, maka besar AX dan AY bisa kamu peroleh dari perbandingan sinus dan kosinus seperti di bawah ini. Vektor pada sumbu X, AX sama dengan A dikali cos theta sama dengan 20 cm cos 30 derajat. Sama dengan 20 cm setengah akar 3 yang hasilnya 10 akar 3 cm. Untuk vektor pada sumbu Y, AY sama dengan A dikali sin theta 20 cm dikali sin 30 derajat sama dengan 20 cm setengah yang hasilnya 10 cm. Untuk materi berikutnya bisa dibacakan oleh Renald Novaleno. Ya, penerapan vektor dalam kehidupan. Ada pesawat terbang, landing, dan take off. Pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Selanjutnya ada panahan. Seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh Zaidan. Baik, ini ada contoh soal. Yang pertama itu, jika besar sudut antara vektor P dan vektor Q adalah 60 derajat, panjang vektor Q dan P masing-masing adalah 6 dan 10. Maka panjang vektor P min Q adalah, nah di sini adalah panjang vektor P min Q sama dengan akar vektor P kuadrat ditambah vektor Q kuadrat dikurang 2 dikali vektor P dikali vektor Q dikali cos theta. Cos theta-nya itu adalah 60 derajat seperti yang tertera. Jadi bisa kita hitung adalah akar dari 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Yang dimana cos 60 derajat itu adalah setengah dan bisa dihitung menjadi akar dari 100 ditambah 36 dikurang 2 dikali 60 dikali setengah. Berarti akhirnya adalah akar 76 yang bisa disederhanakan menjadi 2 akar 19. Nomor 2 itu nilai P agar vektor 2I ditambah PJ ditambah K dan 4I dikurang 2J dikurang 2K saling tegak lurus adalah nilai P itu kita bisa hitung dengan cara vektor A dikali vektor B dikali cos 90 derajat sama dengan vektor A dikali vektor B. Cos 90 derajat itu adalah 0, yang dimana 0 sama dengan 2 dikali 2I ditambah PJ ditambah K dikali 4I dikurang 2J dikurang 2K. Yang dimana 2 dikali 4 ditambah 4 dikali min 2 dan ditambah 1 dikali min 2. Yang hasilnya itu 8 min 2P min 2, yang dimana 2P ini bisa kita pindahkan ke tempat 0 menjadi min 2P ini bisa kita pindahkan ke tempat 0 menjadi 2P, yang dimana 2P sama dengan 6. P itu sama dengan 3. Next. Baik, nomor 3 itu adalah titik X terletak di antara titik P yang memiliki elemen 2, 7, dan 8, dan Q itu memiliki elemen min 1, 1, dan min 1, yang membagi garis PQ di dalam dengan perbandingan 2 dibanding 1, maka koordinat R adalah PR berbanding RQ sama dengan 2 banding 1. R itu, vektor R itu berarti bisa kita kali dengan 2Q ditambah P per 2 ditambah 1. Yang hasilnya itu 2 dikali min 1. 1 dan min 1 ditambah 2, 7, dan 8 per 3. Berarti ini kita sama-sama tambahkan setiap elemen yang hasilnya menjadi 0, 9, dan 6. Yang masing-masing dibagi 3 yang menjadi elemennya 0, 3, dan 2. Nomor 4 diketahui titik A adalah 3, min 5 dan titik B itu min 2,7. Tentukan hasil operasi vektor. Yang pertama itu komponen vektor A, B. Komponen vektor AB itu ialah B dikurang dengan A, yang dimana min 2 dikurang 3, yang 7 dikurang min 5. Yang hasilnya masing-masing itu min 5 dan 12. Dan yang kedua itu adalah modulus atau besar vektor AB, yang dimana kita ambil dari hasil komponen. Modulus atau besar AB itu kita pakai panjang vektor yang menjadi akar dari min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti sama dengan 25 ditambah 144 yang menjadi akar 169 yang hasilnya adalah 13.
Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.